warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Bertemu kembali dengan saya Ibu Jumaria dalam mata pelajaran IPS kelas 9 semester genap bab 4 tentang Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Apa kabar anak-anakku dimanapun kalian berada? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Berikut ini materi yang kita akan sampaikan pada kali ini adalah masa kemerdekaan Indonesia 1945 sampai dengan 1950. Buku yang kita gunakan adalah buku Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SMP MTS Pendidikan dan Kebudayaan edisi revisi tahun 2018. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama adalah mengidentifikasi persiapan dan peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, menelaah proses terbentuknya NKRI. Yang ketiga, mengidentifikasi perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan. Yang keempat, menganalisa bentuk perjuangan diplomasi mempertahankan kemerdekaan. Yang kelima, membuat laporan bentuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan baik dan benar. Baik, perhatikan pada layar apa yang terlintas dalam benak kalian. Baik, kita lihat yang pertama, kapan dan di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan. Yang kedua, siapa yang mengetik naskah teks proklamasi. Yang ketiga, siapa yang membacakan teks proklamasi. Untuk lebih memahami materi tentang masa kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai dengan 1950, silakan kalian simak uraian materi ini. Baik anak-anakku, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu masa kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1950. A. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Pertama, untuk menarik simpati 7 September 1944, Jepang menjanjikan kemerdekaan. Yang kedua, pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 dengan tugas menyusun dasar negara dan undang-undang dasar. Baik, kita lihat pada sidang pertama, yaitu tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Adapun rumusan yang dihasilkan pada sidang pertama, yaitu bagaimana merumuskan dasar negara. Yang kedua, pembentukan panitia 9, di mana hasilnya adalah rumusan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Kemudian pada sidang kedua, yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Adapun hasil sidang kedua yaitu A. Merancang rencana undang-undang dasar. Yang B, yaitu merancang Piagam Jakarta sebagai inti undang-undang dasar. Ketiga, pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan tugas mempersiapkan segala sesuatu terkait penyerahan kekuasaan dari Jepang kepada
bangsa Indonesia. Dan yang keempat, Jepang menyerah kepada sekutu. Dengan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, di mana para pemuda mendesak Soekarno-Hatta segera memproklamirkan kemerdekaan. Yang kelima, perumusan teks proklamasi. Tempat perumusan teks proklamasi itu dilaksanakan di Rumah Laksamana Maeda. Adapun penulis konsep adalah Insinyur Soekarno. Kemudian yang pengetik naskah teks proklamasi adalah Sayuti Melik. Yang keenam, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu diadakan di tempat Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00. B. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik atau NKRI. Dari hasil keputusan PPKI setelah proklamasi kemerdekaan, kita lihat yang pertama adalah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, pembagian wilayah Indonesia. Yang keempat, pembentukan kementerian. 5. Pembentukan KNIP. 6. Pembentukan BKR dan TKR. Baik, yang C kita lihat pada gambar perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan. Seperti Anda lihat pada gambar 1, 2, 3, dan 4. Kemudian D. Perjuangan diplomasi mempertahankan kemerdekaan. Pertama kita lihat adalah perundingan Linggarjati. Adapun perundingan antara Indonesia dan Belanda yang terjadi pada tanggal 10 November 1946. Perundingan ini menghasilkan beberapa kesepakatan yang ditandatangani secara resmi oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Kemudian perundingan Renville. Perundingan Renville diselenggarakan di atas kapal Angkatan Laut Amerika Serikat. Kemudian perundingan Rom-Royen. Perundingan Rom-Royen terjadi pada tanggal 22 Desember 1948. Adapun menghasilkan sebuah resolusi yang isinya mendesak supaya permusuhan antara Indonesia dan Belanda segera dihentikan dan pemimpin Indonesia yang ditahan segera dibebaskan. Kemudian Konferensi Meja Bundar atau biasa disingkat KMB. Konferensi Meja Bundar ini jadi pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi Meja Bundar ini merupakan titik terang bagi bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaannya. Baik, kalian sudah tadi memahami materi tentang masa kemerdekaan. Baik, Ibu akan
memberikan tugas lembar kerja peserta didik 4.4.2. Carilah informasi dari buku di perpustakaan dan buku paket untuk menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Persiapan proklamasi. 2. Peristiwa proklamasi. 3. Proses terbentuknya NKRI. Yang keempat, perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan. 5. Perjuangan diplomasi mempertahankan kemerdekaan. Baik, mari kita merefleksi bersama-sama pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Yang kedua, tuliskan kesan kalian terhadap pembelajaran hari ini. Untuk materi berikutnya, silakan kalian pelajari perkembangan Polesus Pudik, yaitu masa kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1950. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita, mari kita bersama-sama untuk lebih memahami tentang masa kemerdekaan, di mana kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan bangsa dengan pengorbanan jiwa dan raga. Maka dari itu, kita harus mempertahankan dengan menempatkan NKRI sebagai harga mati. Sekian dari pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.